بسم الله الرحمن الرحيم وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أيها الإخوة الكرام rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Kita lanjutkan pembahasan kita mengenai asbab azabul kubur, sebab-sebab yang akan menjadikan seorang hamba Allah Azza wa Jal diazab di alam kubur. Pada hari yang berbahagia ini kita akan menyebutkan poin yang ketiga dari sebab seorang hamba Allah Azza wa Jal itu terkena azab di alam kubur. Di antara sebab seorang hamba diazab di alam kubur adalah berhutang. Sebagaimana kita ketahui bersama tentang hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menjelaskan tentang perkara tersebut. Disebutkan dari hadis Jabir radhiyallahu an, pernah didatangkan kepada kami, kata Jabir, jenazah. Maka pada waktu tersebut kami pun memandikannya dan kami berikan minyak wangi, kemudian kami pun mengkafani jenazah tersebut. Setelah selesai kami bawa ke hadapan Nabi SAW dan kami meminta agar Nabi mau menyalati jenazah itu. Maka pada saat itu Rasulullah SAW beliau melangkah satu langkah dan beliau pun bertanya, apakah orang ini memiliki hutang? Kata sahabat, "Na'am ya Rasulullah, dia memiliki hutang dan hutangnya berjumlah 2 dinar." Rasulullah SAW kemudian beliau berpaling dan tidak mau menyalati orang tersebut. Sampai Abu Qatadah, salah seorang sahabat, mengatakan, "Ya Rasulullah, hutang dia 2 dinar, saya yang menanggungnya." Maka setelah itu Nabi SAW pun beliau menyalati jenazah itu. Keesokan harinya Nabi bertemu dengan Abu Qatadah dan Nabi bertanya, apakah engkau telah melunaskan hutang mayit kemarin? Maka pada saat itu dijawab oleh Abu Qatadah, "Ya Rasulullah, orang itu kemarin baru meninggal." Kemudian keesokan harinya Abu Qatadah datang bertemu dengan Nabi dan mengatakan, "Ya Rasulullah, sungguh saya telah melunaskan daripada hutang mayit yang kita salatkan kemarin." Maka pada saat itu Nabi SAW beliau mengatakan, "Al-an qad baru kulit mayit tersebut dingin." Ini yang disebutkan oleh Nabi. Kemudian juga datang riwayat yang lain dari Sa'ad bin Atwal radhiyallahu ta'ala anhu ketika wafat saudara beliau pada saat tersebut. Maka Nabi SAW mengatakan kepada Sa'ad bin Atwal, "Inna akhaka mahbusun bidainih." Sesungguhnya saudaramu dia itu tertahan dikarenakan hutangnya. Faqda anhu dainuh. Hendaknya oleh engkau melunaskan daripada hutang saudaramu. Maka Sa'ad bin Atwal beliau pun kemudian saudara saya dan tidak tersisa kecuali 2 dinar. Ada seorang wanita yang dia mengaku bahwasanya saudara saya pernah berhutang dengannya, namun dia tidak memiliki yang namanya bukti. Maka pada saat itu Nabi SAW mengatakan, "I'tiha, berikan olehmu harta tersebut, berikan olehmu 2 dinarian, dikarenakan urangnya adalah urang yang jujur, ataukah urang yang berhak untuk mendapatkan daripada peng 2 dinarian." Ini 2 dalil yang disebutkan yang mengkhabarkan kepada kita bahwasanya seorang hamba Allah Azza wa Jal itu bisa diazab di alam kubur ketika dia meninggal dan dia itu tidak membayar hutangnya. Dalam Islam, sebagaimana kita ketahui bersama, Allah Azza wa Jal dan Rasulullah SAW tidak mengharamkan seseorang berhutang. Berhutang diperbolehkan. Bahkan Allah Azza wa Jal menyebutkan dalam Al-Quran Karim adab jika seorang dia itu berhutang. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Ya ayyuhalladzina amanu idza tadayantum bidainih ila ajalin musamma faktubuh." Kata Allah Azza wa Jalla, "Wahai orang-orang yang beriman, jika kalian melakukan transaksi yang tidak tunai dengan cara hutang,
dan ada daripada batas-batas waktu, maka hendaklah engkau menulisnya. Kemudian juga Rasulullah SAW beliau wafat, dan pada saat beliau wafat, beliau masih memiliki hutang dengan seorang Yahudi. Dan Nabi SAW pada saat itu menggadaikan baju besinya, sehingga ketika beliau wafat, hutang tersebut terlunaskan dengan baju perang ataukah baju besi Rasulullah SAW. Dalam Islam, Allah Azza wa Jal tidak mengharamkan seseorang untuk berhutang. Diperbolehkan bagi dia untuk dah berhutang. Namun harus kita perhatikan bahwasanya perkara hutang ini bukanlah perkara sepele. Sebagian manusia mereka menganggap bahwasanya hutang ini adalah perkara sepele. Terkadang kita melihat si uro orang nak dimutang 7 ro. Kemudian singa lah memutang 8 ro. Dan dia itu sangat bermudah-mudahan dalam berhutang. Padahal Nabi SAW beliau sangat takut terhadap hutang. Bahkan beliau meminta kepada Allah Azza wa Jal agar Allah Subhanahu wa taala menjauhkan beliau dari hutang. Dan antara doa Nabi SAW, Allahumma inni a'udzubika minal ma'sam wal maghram. Nabi SAW mengatakan, ya Allah, jauhkan kepada alun dari hal-hal yang mengantarkan kepada maksiat, dan ya Allah, dijauhkan kepada alun daripada hutang. Ini doa Rasulullah SAW. Sehingga ditanya oleh sebagian para sahabat, ya Rasulullah, kenapa engkau meminta kepada Allah Azza wa Jal agar Allah Subhanahu wa taala menjauhkan engkau dari hutang? Dan ron ledat laki doa Allah agar Allah kepuji orang dari hutang, puji langian. Maka Nabi SAW kemudian beliau mengatakan, innar rajula, jika seseorang dia itu berhutang, kata Nabi SAW, fahadatha fakadzaba, maka dia akan berbicara dan dia berdusta. Wa wa'ada fa akhlafa, dan jika dia berjanji maka dia akan mengingkarinya. Dan ini kita lihat sendiri, uru-uru yang terlilit utang yang luar biasa, uru-uru yang sangat mudah dalam berhutang. Maka terkadang jika teruk orang yang tunggu daripada hutang, besok engkau kembali. Ketika orang tersebut datang esok harinya, maka dia katakan apa? Umah napeng ni, ukelah mencok dan yang semisal ji. Sehingga sering tak dapati daripada urung-urung yang lagi yang rupa. Dan perlu kita ketahui bersama ayuh oleh khotal kiram bahwasanya seorang hamba Allah Azza wa Jalla yang meninggal dalam keadaan dia berhutang dan hutangnya belum dilunaskan, maka jiwa itu tertahan. Nabi SAW mengatakan, nafsul mu'min mu'allaqatun bidaini hatta yaqta anhu. Kata Nabi SAW bahwasanya jiwa seorang mukmin itu tertahan dengan hutangnya. Maka hendaklah oleh mereka untuk melunaskan daripada hutang. Bahkan Nabi SAW menyebutkan dalam hadis tentang keutamaan seorang hamba Allah Azza wa Jalla yang wafat dalam keadaan dia tidak memiliki hutang. Nabi mengatakan, man mata wa huwa bari'un minan salasah. Siapa saja yang meninggal dalam keadaan dia itu terbebas daripada 3 hal. Al-kibr, dari sifat sombong. Kemudian al-ghulul. Al-ghulul itu adalah mengambil harta rampasan perang dalam keadaan belum dibagikan. Korupsi. Ini ghulul. Kemudian minaddin, daripada harta, daripada utang. Maka seorang yang mati kemudian berpisah daripada 3 hal itu, maka Nabi SAW menyebutkan dakhal jannah. Orang tersebut akan dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke dalam surga. Sehingga permasalahan hutang ini adalah permasalahan yang sangat penting untuk kita ketahui bersama. Sehingga para ulama kita mewasiatkan kepada kita agar berhati-hati terhadap hutang. Umar radhiyallahu ta'ala anhu beliau pernah mengatakan, iyyakum biddain, hati-hatilah olehmu dengan hutang. Dikarenakan hutang di awalnya adalah kesusahan, kemudian akhirnya adalah perselisihan. Pada bila dah kala berpisah antara si orang dengan orang yang lain, salah sabar haji ibu, salah sabar haji karena hutang. Kemudian juga Abdullah bin Umar radhiyallahu ta'ala anhu beliau mengatakan kepada salah seorang kawannya yang bernama Himran, wahai Himran, bertakwalah engkau kepada Allah Azza wa Jalla dan janganlah engkau mati dalam keadaan engkau berhutang. Dikarenakan kelak di yaumul qiyamah Allah Azza wa Jalla akan mengambil daripada kebaikanmu, dan di hari kiamat tidak ada lagi dinar dan tidak ada lagi dirham. Sehingga para ulama kita mereka benar-benar memperhatikan tentang permasalahan hutang. Sehingga ketika mereka sakit, maka mereka mewasiatkan kepada keluarganya agar mereka membayar daripada hutangnya. Jadi sangat berbeza dengan sebagian dia. Terkadang waktu dia sakit ataukah
mengalami hal-hal yang hanagat, maka yang dia fikirkan hutang terkadang. Yang dia fikir pun kiban keadaan aning pui pajuh dan semisal ji. Nyanja dia fikir, namun harus bagi dia untuk tak fikir yang lebih berat lam, iaitu pun tentang permasalahan hutang. Sehingga jika kita melihat para sahabat, mereka mewasiatkan kepada keluarga mereka untuk melunaskan daripada hutang. Jabir bin Abdullah radhiyallahu an, beliau memiliki seorang ayah yang bernama Abdullah. Maka di malam perang Uhud, Jabir dipanggil oleh bapaknya Abdullah, kemudian dikatakan kepada Jabir, "Wahai anakku, tidaklah aku bermimpi kecuali aku merupakan orang pertama kali terbunuh di medan Uhud. Kemudian tidak ada suatu pun yang paling mulia yang aku tinggalkan kepada engkau kecuali Rasulullah. Kemudian saya memiliki hutang, maka hendaklah olehmu melunaskannya. Kemudian saya wasiatkan kepada engkau agar berbuat baik kepada saudaramu." Ini wasiat seorang sahabat kepada adiknya tentang permasalahan hutang. Kemudian juga Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu, sebagaimana disebutkan ketika beliau ditusuk oleh Abu Lulu al-Majus, maka Umar radhiyallahu ta'ala anhu pun beliau dibawa ke rumahnya. Kemudian di antara kisah yang disebutkan oleh para ulama, Umar radhiyallahu ta'ala anhu beliau memanggil anaknya Abdullah bin Umar, kemudian beliau pun bertanya, "Apakah saya masih memiliki hutang?" Maka dijawab oleh anaknya, "Na'am wahai bapakku, ya, engkau memiliki hutang sekitar 86.000. Hutang yang sangat banyak. Jadi yang hutang ke untuk gak beliau motor kan, atau gak beliau kebun dan semisal ji. Namun beliau berhutang untuk apa? Untuk membantu kaum muslimin, untuk membantu orang-orang yang membutuhkan." Kemudian Umar radhiyallahu ta'ala anhu ketika beliau mendengar bahwasanya beliau memiliki hutang sekitar 86.000, maka beliau katakan kepada Abdullah bin Umar, "Wahai anakku, hendaknya engkau melunasi hutang yang saya miliki dengan harta dari keluarga Umar. Kemudian jika tidak cukup, maka mintalah kepada Bani Adi, suku daripada Umar bin Khattab. Kemudian jika engkau juga tidak mampu, maka hendaknya engkau meminta kepada Quraisy." Sehingga seorang anak ketika bapaknya wafat ataukah ibunya wafat, maka yang paling bagi gian untuk pun perhatian adalah tentang hak-hak mayit, hak-hak bapak yang akan meninggal. Jadinya harus ditunaikan. Sehingga disebutkan oleh para ulama bahwasanya seorang hamba Allah Azza wa Jalla ketika dia wafat, maka jika dia meninggalkan daripada harta tersebut nainan limengboh perkara yang harus ditunaikan, ataukah daripada limengro urung yang hak untuk hidup. Sosok demaurnya yang pertama adalah hakul mayit, iaitu hak mayit. Jadi dari harta kan sira urung seji meninggal, kemudian kubah apa yang ali becut, maka harta yang gecok kemudian ditunaikan daripada hak mayit. Contoh mesti buat sebuah tempat kuburan ataukah tanah yang ibu beliau, maka tacok pengen tablo ataukah kafan ataukah kerunda dan semisal ji, tacok pengen tablo, maka nyan yang pun. Kemudian haqud dain, iaitu hak orang yang jamun waktu banyaknya udip gemutang. Contoh misalnya seorang dia meninggalkan harta 500 juta, kemudian ada orang yang berhutang, nah orang yang jamun gemutang lagi yang sekitar 500 juta sit, maka hartanya juklah kepada orang yang berhutang. Adapun ahli warisnya hanya menumpuk sapu. Kemudian yang ketiga adalah hakullah, hak Allah Azza wa Jalla. Misalnya seorang mayit, dia meninggal, dahulu dia pernah bernazar untuk melakukan ini dan ini, maka hendaklah walinya menunaikannya. Kemudian yang keempat adalah hakul wasiyah, yaitu hak yang diwasiatkan. Misalnya seorang mayit meninggal, kemudian dia meninggalkan sekitar hekret dan belang, maka aku pegang mesti nyo sekret dan belang wakaf ke masjid dan semisal ji. Maka ahli waris harus bagi mereka untuk menunaikan apa yang diwasiatkan oleh mayit. Kemudian yang kelima, harta mayitnya nyan baru dibagi oleh urang-urang yang berhak untuk mendapatkan daripada warisan.
Sehingga ikhwatal kiram rahimani wa rahimakumullahu jami'an, apa yang kita sebutkan tadi ini menunjukkan kepada kita apa? Bahwasanya permasalahan hutang dan adalah permasalahan yang sangat-sangat penting. Sehingga seorang hamba Allah Azza wa Jalla tidak diperbolehkan bagi mereka untuk bergampang-gampangan dalam permasalahan hutang. Terkadang ada sebagian orang hutang siuro 10 euro, kemudian singgah halam dan semisal di. Sehingga orang yang lagi rupa nyawa sangat-sangat berbahaya bagi GN sendiri. Sehingga seorang hamba Allah Azza wa Jal hendaknya mereka berhutang jud ke hanjut, namun jika diperlukan. Maka apabila memangnya hanya diperlukan, maka lebih hebat baik tayo untuk berhutang. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau berhutang kepada Yahudi untuk beliau beliau kuda ataukah akan beliau daripada unta. Namun Nabi alaihi salatu wasallam beliau berhutang dan beliau pada saat tersebut membeli makanan kepada orang-orang Yahudi yang beliau berhutang padanya. Ayyuhal ikhwatal kiram rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Mungkin hanya ini yang bisa kita sebutkan di pertemuan yang berbahagia ini. Lebih kurang saya mohon maaf. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.